Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dara Mukhtar. Kali ini aku merupakan salah satu perwakilan dari anggota khusus 4 untuk membacakan mengenai pengertian HIV/AIDS. Karena kali ini kita akan menjelaskan mengenai bahaya HIV/AIDS bagi masyarakat masa kini. Kali ini aku bakal ngasih tahu kalian semua mengenai pengertian HIV/AIDS. Nah, teman-teman semua, HIV atau virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan infeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika sel CD4 itu semakin banyak diserang, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga dapat dan rentan untuk tertular penyakit lain. Nah, orang terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama tidak menunjukkan gejala bahwa dia terkena virus HIV. Namun, secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat, tapi orang tersebut mempunyai potensi sebagai sumber penularan. Artinya dia dapat menyebarkan virus kepada orang lain. Nah, untuk penyakit AIDS ini atau yang disebut dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome, virus HIV yang menjangkiti seseorang selama 7 hingga 10 tahun akan membuat sistem kekebalan tubuh orang tersebut menjadi sangat lemah. Seorang pengidap HIV akan mulai menunjukkan gejala bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan gejala serta infeksi sindrom yang timbul karena sistem kekebalan tubuh yang telah rusak. Rusaknya sistem kekebalan tubuh ini disebabkan oleh HIV. Jadi buat kalian yang mungkin pernah melihat adanya suatu virus HIV ataupun penyakit-penyakit seperti AIDS, jadi penyakitnya itu namanya adalah AIDS. Namun yang menyebabkan adanya suatu infeksi tersebut adalah virus HIV. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dilakukan oleh pemateri selanjutnya. AIDS merupakan bentuk paling parah dari infeksi HIV. Virus ini menyerang organ-organ vital pada sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang sel TJD4+. Virus ini mematikan sel TJD4+, sehingga jumlahnya menyusut. Jumlah sel TJD4+ yang menyusut akan dapat menghilangkan sistem kekebalan tubuh pada tingkat sel, sehingga bagian-bagian tubuh kita akan kehilangan sistem imun dan sangat rentan terserang penyakit lain. Penyakit ini ada bahayanya loh, yuk kita lihat. Yang pertama, infeksi TBC atau tuberkulosis. Salah satu penyebab kematian terbesar dari penularan HIV atau AIDS adalah penyakit TBC atau penyakit ini bisa disertai oleh penderita HIV atau AIDS karena terkena infeksi dari bakteri tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, lemas, dan kekurangan data untuk melakukan aktivitas. Ringan ini adalah jenis infeksi yang sering banyak ditemukan dari penderita HIV atau AIDS. Yang kedua, meningalitis atau radang selaput otak. Meningalitis menjadi ancaman bahaya yang sangat serius untuk penderita HIV atau AIDS. Peradangan akan terjadi pada bagian selaput dan cairan yang berada di bagian sumsum tulang belakang dan juga otak. Infeksi ini dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala yang sangat hebat. Banyak penderita HIV atau AIDS tidak dapat tertolong karena infeksi meningalitis. Halo teman-teman, ini akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Renita, yaitu yang ketiga ada kanker. Penderita HIV atau AIDS menghadapi risiko terkena penyakit kanker. Penyakit ini bisa menyerang tubuh karena infeksi dari berbagai virus dan berkembang dalam tubuh dan berbagai organ dalam tubuh. Penyakit ini ditandai dengan perubahan warna kulit yang menjadi ungu merah atau merah muda. Penyakit ini juga akan menyerang orang lain seperti paru-paru dan saluran pencernaan. Yang keempat, itu ada penyakit neurologis, yaitu semua jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf menjadi semacam bagi penderita HIV atau AIDS. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya sistem saraf karena infeksi bakteri dan virus di dalam tubuh penderita. Ada beberapa gejalanya, yaitu mati rasa atau kelemahan pada wajah, kaki, lengan, terutama pada satu sisi tubuh. Selanjutnya ada kesulitan bicara, sulit memahami percakapan, sakit kepala parah tanpa sebab, dan yang terakhir ada kesulitan berjalan dan menghilangkan keseimbangan. Yang kelima yaitu ada gagal ginjal. Nah,
Berarti aku udah pakai kayak gini emang ya? Nah, selanjutnya yaitu ada cara penularan HIV atau AIDS. Apa aja sih? Yang pertama yaitu ada mendapatkan transfusi darah yang tercemar akan virus HIV. Yang kedua, HIV atau AIDS dapat menular melalui darah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Yang ketiga, HIV bisa ditularkan melalui penerimaan donor darah dari penderita HIV. Yang keempat, ada berhubungan seks tanpa pengaman dan berganti-ganti pasangan akan meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk terkena maupun tertular HIV atau AIDS. Yang kelima, ada penularan dari ibu hamil yang positif HIV atau AIDS kepada janin yang dikandungannya. Apabila bayi tersebut lahir, sang bayi bisa mengidap pula penyakit yang serupa. Yang keenam, ada seorang ibu dengan HIV atau AIDS bisa menularkan kepada anaknya melalui ASI. ASI yang dikonsumsi dapat memengaruhi tingkat penularan pada anak sebesar 25-30%. Selanjutnya ada pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Menjaga kesehatan diri dan melindungi diri dari faktor-faktor risiko terjangkit HIV merupakan cara baik untuk menghindarkan diri dari infeksi HIV. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV atau AIDS, yaitu sebagai berikut. Mengetahui tentang HIV dan cara penularannya, tidak sembarang melakukan transfusi darah, menggunakan jarum suntik steril, menghindari seks bebas, hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Tidak menggunakan narkoba, tindik, dan tato. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh, ada mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Selanjutnya ada cara. Nah, itu tadi ya teman-teman pemaparannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.